Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Zahra, host podcast atau obrolin atau obrol bersama Unamin, yang tentunya obrolin ini berbicara atau mengobrol secara asik dan berintelektual. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di timeline, sekarang kita kedatangan narasumber Nona cantik dari Papua. Terkhusus dari mana ini? Kalian sudah tahu belum ini narasumbernya dari mana? Nah, narasumber kali ini kita berasal dari dari Putri Papua, yang asalnya dari Maibrat. Betul, Kakak Cindy, Betul Agatha, sekali. Halo semua. Bosawer ya. Betul. Betul. Yang biasa dipanggil Kakak Cindy. Cindy. Ya, Kakak Cindy boleh perkenalkan dulu secara singkat atau boleh juga panjang, dari biodata Kakak Cindy ya. Oke, halo, salam kenal semua. Terima kasih loh Kak, saya diundang di podcast ini. Tak kenal maka kata sayang, mari kita kenalan dulu biar sayang ya. Iya, betul. Oke, nama saya Cindy Agatha Bosawer. Saya seorang sarjana dalam lulusan hubungan internasional. Saya mengambil jurusan hubungan internasional di Universitas Kristen Indonesia di Jakarta. Dan terakhir saya sempat bekerja di sebuah NGO yang bergerak di bidang pendidikan dan sempat bekerja juga bersama staf khusus Presiden Republik Indonesia pada saat Bapak Jokowi kemarin. Seperti itu. Di stafnya Bapak Jokowi ya? Iya, Wah, staf khususnya Bapak Jokowi. Masya Allah, keren Kalau banget. bisa kenal mungkin ada staf khusus milenial. Nah, seperti itu. Oh iya iya. Itu yang Kitong bisa bukan nggak? Betul sekali. Oh iya, sempat scrolling kepoin tentang Kak Cindy, ada yang tag Instagramnya Kitong bisa ya. Betul. Kakak Cindy ini adalah salah satu putri Indonesia yang berasal dari Papua Barat ya, betul ya Kak? Betul sekali. Perempuan pertama yang berasal dari Maibrat. Ya, Puji Tuhan. alhamdulillah keren Iya. banget. Itu salah satu yang menjadi motivasi bagi pemuda perempuan Indonesia. Karena hari ini tema kita itu mengenai memotivasi perempuan muda Papua untuk mengejar mimpi. Nah, di sini kita sudah langsung bersama Putri Indonesia nih yang berasal dari Papua gitu kan. Bagaimana caranya untuk perempuan-perempuan Indonesia dapat termotivasi untuk mengejar mimpinya mereka. Jangan takut bermimpi ya Kak. Betul Benar kan Kak? Betul. Bagaimana nih pendapat Kakak atau pandangan Kakak tentang perempuan-perempuan Papua yang ingin merealisasikan mimpinya mereka gitu. Kalau dari Kakak sendiri itu seperti apa? Oke, secara pendidikan ya, memang sangat penting sekali ya pendidikan itu, terutama buat setiap kalangan, apalagi untuk perempuan. Karena dengan pendidikan akan membuka jendela, membuka pintu. Karena kita tahu bahwa pendidikan ini jendela dunia. Kita bisa mencapai kemana saja, ke dunia manapun, kalau kita punya pendidikan yang baik. Betul, pendidikan. Dan itulah sebabnya mengapa perempuan Papua harus punya pendidikan yang baik, pendidikan yang layak, yang tinggi, supaya kita tuh dapat bersaing di setiap kesempatan apapun, baik secara nasional ataupun global, seperti itu. Iya, sebenarnya tuh banyak ya kayak perempuan-perempuan Papua yang punya potensi, Betul. yang punya skill, tapi mereka tuh kayak masih ragu gitu Ya, untuk merealisasikan yang mereka punya. betul. Iya, Menampilkannya, betul, menunjukkannya. menunjukkannya. Terus jadi itulah yang menjadikan perempuan-perempuan Papua seperti saya juga dari Papua. Oh wow. Saya lahir besar semuanya di Luar sini. biasa. Ya, betul, kita lahir di Papua, kita bisa dibilang orang Papua. Iya betul, kita cinta mati Papua ini. Betul. Jadi kadang kita kalau misalnya keluar tuh mereka bilang, kamu dari Papua? Iya, saya dari Papua. Wah, sangat bangga loh. Kita makan, kita hidup hasil semua. alam Papua. Iya betul. Jadi itu ya yang pertama tuh pendidikan ya Kak. Betul sekali. Jadi yang harus diperhatikan
atau yang menjadi pandangan pertama itu adalah pendidikan seorang wanita gitu. Betul sekali. Terus mengenai tantangan terbesar kan pendidikan. Tadi kan pendidikan, apa tantangan terbesar yang dihadapi kakak sebagai perempuan Papua, perempuan muda lah Papua dalam mengejar pendidikan dan karirnya kakak? Oke, tentunya pasti ada tantangan ya setiap kita melangkah, apalagi mempunyai mimpi besar, tidak mungkin kita langsung ucuk-ucuk tiba pada mimpi itu. Tentunya saya secara pribadi ya, mungkin ada beberapa teman juga yang punya masalah. Mungkin pertama yaitu tentang kesetaraan gender, dimana kita hidup di negara Indonesia yang masih sangat kental dengan budaya ketimuran, dimana apalagi di Papua ya, kita tahu sendiri bahwa di Papua juga kan masih sangat kental sekali adat istiadatnya, dimana Betul. dominasi hak-hak perempuan tuh masih sangat minim, Iya, dimana laki-laki itu lebih banyak punya peluang baik dalam segi pekerjaan, pendidikan. Jadi bisa dibilang itu adalah satu tantangan ya buat kita. Dan solusinya bagaimana? Kita harus bisa memperkenalkan, kita harus mengedukasi banyak pihak, terutama baik dari orang tua kita, kemudian guru, juga lingkungan kita, bahwa peran perempuan tidak hanya semata untuk di rumah saja, tetapi mereka punya hak-hak yang harus dilindungi, seperti hak juga untuk bekerja, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dan ini pun sudah menjadi perjanjian dunia ya dalam SDGs, bahwa kesetaraan gender itu harus ditingkatkan, harus ditinggikan seperti itu. betul. Terus kemudian ada lagi yang kedua tuh? itu stigma negatif untuk anak Papua ini cukup sedikit menjadi momok ya, karena kita kenal bahwa ya stigma negatif itu seperti anak Papua itu terbelakang, termarginalkan, bodoh, lemah. Nah, itulah yang membuat bingkai atau frame anak Papua itu cukup negatif di mata orang-orang. Jadi kita sebagai anak Papua, seperti kakak tadi sampaikan, bahwa anak Papua juga tidak kalah saing loh. Mereka punya banyak bakat, punya banyak kemampuan, cuman hanya mereka kurang percaya diri saja nih untuk menunjukkan, untuk menampilkan apa yang menjadi kekuatan dalam diri mereka. Oleh karena itu memang perlu sekali banyak berlatih, perlu banyak mencari kawan yang sepadan ya, yang mendukung mereka, kemudian mencari mentor supaya mereka semakin tetap terus berasah kemampuan mereka. Gitu. Betul. Itulah yang jadi gimana supaya kalian bisa update diri kalian ya, itu dari diri sendiri ya. Betul. Harus mencari informasi, karena harus aktif. Karena kalau bukan kita yang cari sendiri, siapa lagi ya? Tidak untuk bangun diri sendiri ya kan. Betul. Jadi betul. Terus untuk dapat untuk dapat mengejar pendidikan dan karir, tentunya butuh kepercayaan diri. Betul. Jadi butuh mencari informasi sendiri. Nah, bagaimana tuh kakak Cindy membangun percaya diri untuk tampil di depan umum gitu? Oke, percaya diri sebenarnya itu suatu hal yang tidak instan. Semuanya perlu dilatih, semuanya perlu kita asah ya. Pertama-tama yang harus kita ketahui bahwa kita kenali dulu diri kita siapa, kemampuan kita apa, kekuatan terbesar dalam diri kita apa. Mungkin kemampuan kita di public speaking misalnya, ya kita harus sering-sering berlatih berbicara. Mungkin kemampuan kita di bidang seni atau mungkin menyanyi, mungkin suara kita bagus, kita harus sering berlatih supaya mengikuti ajang-ajang kompetisi menyanyi. Atau mungkin seperti saya suka modeling, saya harus berlatih supaya saya bisa mengikuti ajang kompetisi di bidang fashion atau Putri Indonesia yang kemarin saya ikuti. Iya, saya mau kepoin dulu kemarin yang sebelum Kak Cindy menjadi ikut kompetisi Putri Indonesia itu, sebelum kakak ke sana itu kakak punya kesempatan itu kakak cari sendiri atau ditawarin atau dipanggil begitu?
cari sendiri. Cari sendiri tuh guys. Tidak ada semuanya diberikan ini buat kamu, tidak ada keistimewaan ya, kecuali ya apa ya, kita harus mencari privilege diri kita sendiri. Jangan pernah menganggap semua hal itu akan tangan terbuka dengan kita menerimanya, tapi semua kesuksesan, semua keberhasilan kita harus ada perjuangan dari diri kita sendiri. Dan sampai di tahap kesana memang ya saya pada saat itu memang bekerja di sana dan saya mencari informasi di sana. Memang dibilang ya Papua Barat, Putri Indonesia Papua Barat, pasti yang harus dicari adalah ya di Papua Barat. Tapi itulah mengapa kita harus tetap jika kita sudah passion, kita sudah menyukai hal tersebut, kita harus terus mencari tahu, terus harus mengupdate apa yang kita inginkan ke depannya, seperti itu. Ya. Pas saya cari-cari juga ya tentang biodata kakak, sebelum kakak masuk Putri Indonesia tuh sebelumnya kakak pemalu ya? Betul sekali. Kok bisa jadi pede gitu ya? Betul sekali. Iya, singkat cerita memang ya saya anak pemalu karena memang saya dilahirkan maksudnya di keluarga yang benar-benar sangat strict ya, yang nggak bisa kemana-mana, maksudnya cuman hanya sekolah, belajar, atau mungkin ya kadang juga bisa berinteraksi cuman dibatasi gitu. Pendidikan yang pertama. Betul. Jadi ya dulu sejak saya SMP bisa dibilang ya saya anaknya selalu pemalu, selalu nunduk gitu. Oh iya. Iya betul sekali. Jadi ya kadang orang juga bilang kita beda-beda tipis sama sombong, tapi ternyata tidak, saya nggak pernah sombong. Introvert ya anaknya. Introvert, betul sekali. Beda Kalau sekarang dengarnya mungkin biasa bahasa introvert, bahasa kekinian introvert ya. Kalau dulu bilangnya pemalu gitu. Nah, tapi saya mencoba untuk melawan rasa malu saya karena saya rasa saya punya kemampuan untuk berbicara, saya punya kemampuan untuk public speaking yang baik. Masa saya harus malu? Kan gak mungkin orang pemalu bisa tahu. Kan kita harus keluarkan apa yang ada. Iya, kita harus keluarkan apa yang ada supaya kita tuh bisa berani menunjukkan apa yang menjadi kekuatan dalam diri kita, seperti itu. Jadi singkat cerita akhirnya saya masuk SMA. Nah, di situ mulai saya menunjukkan bahwa saya anak yang mulai aktif, saya anak yang mulai mengikuti banyak kegiatan, mulai dari OSIS, kemudian paduan suara, paskibraka. Saya ikuti semuanya supaya bisa memberanikan diri saya dan selalu tampil percaya diri gitu sih. Iya. Omong-omong tentang paskibraka tadi, kakak itu perwakilan ya Papua untuk jadi paskibraka di mana sebelumnya? Masih Provinsi Papua Barat tahun itu, jadi dikirim ke Manokwari. Iya, betul sekali. Jadi pada tahun 2015 saya tergabung dalam paskibraka dari Kota Sorong. Saya mengikuti ajang juga pemilihan di daerah, yaitu untuk dikirim ke provinsi. Nah, setelah di provinsi akan disaring lagi dikirim ke nasional, seperti itu. Jadi saat itu memang setelah disaring dari Kota Sorong, saya terpilih mengikuti untuk di Provinsi Papua Barat dan terpilihlah masuk di Manokwari. Nah, setelah itu kami dilatih lagi, terpilihlah saya menjadi pembawa baki. Wow, Masya Allah, keren banget sih. Kalian kalau mau cek itu paskibraka tahun berapa kak? 2015. Nah, tahun 2015 itu pembawa bakinya nih bersama saya di samping sini. Sangat cantik ya. Saya ini dari tadi sangat pangling sekali dari aduh ya Allah. Juga cantik banget lah. Aku juga pangling loh, ternyata anak-anakku namanya cantik-cantik ya. Masya Allah, Putri Indonesia nih. Jadi saya agak deg-degan juga kayak kapan lagi menimba ilmu langsung dari Putri Indonesia nih. Langsung di samping saya gitu. Terus gini kak, kakak kan banyak banget kayak kegiatannya, aktivitasnya. Nah, dari kakak sendiri tuh bagaimana caranya kakak memanage semua itu kan? Pasti ada aja yang bertabrakan kan? Betul sekali. Ya, bagaimana tuh cara kakak untuk memanage dari satu kegiatan ke kegiatan lain-lain gitu supaya teratur gitu? Betul. Ya betul sekali, banyak pelajaran yang saya bisa dapati ketika memanajemen, terutama waktu ya, ketika saya masih jadi anak di Jakarta, anak rantau istilahnya ya. Jadi saya ketika merantau banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan secara mulai dari manajemen waktu, keuangan, kemudian aktivitas, semuanya kita harus atur sedemikian mungkin supaya itu bisa
rapih ya. Tidak hanya mengukur, tidak hanya menggali ilmu saja di luar, tapi kita bisa belajar skill itu. Ternyata skill untuk merantau itu termasuk skill yang bisa kita masukkan dalam CV loh Betul, ternyata. betul Kak. Iya kan? Sangat benar. Jadi memang ya itulah keunggulan anak-anak yang sangat ya sudah merantau, mereka akan memiliki skill dan menjadi berani. Nah, pertama yang tadi Kakak sampaikan bahwa bagaimana cara untuk memanajemen waktu. Pertama, kita harus buat list dulu. Biasanya kan ada tuh to-do list ya. Kita harus perencanaan dulu nih, apa nih rencana hari ini atau esok ya. Biasanya saya suka mengatur rencana esok tuh apa. Jadi supaya misalnya pagi saya harus pergi kerja, terus siang saya harus mungkin mengerjakan tugas kah, atau mungkin mengerjakan pekerjaan dari kantor, terus malamnya saya harus bertemu dengan klien atau meeting. Nah, itulah kita harus buat to-do list supaya kita memprioriti mana yang aktivitas apa nih yang harus kita lakukan lebih awal. Kemudian yang kedua, jangan menunda. Nah, kalau kita sudah punya pekerjaan itu, yang kita sudah list itu semuanya, jangan pernah ditunda. Karena semakin masalah terbesar ya. Masalah terbesar. Kita apalagi anak muda ini suka nunda ya, apalagi kalau sudah main handphone, scroll TikTok ya. Lupa. Suka tunda semuanya. Kadang tuh nugas buka laptop, buka HP, itu laptop yang nontonin kita. Betul. Apalagi kan kita sudah lagi duduk, saya istirahat dulu, rehat ya. Lihat handphone supaya semangat lagi. Tapi ternyata ujuk-ujuk udah sampai malam gelap. Lalai kan jadinya. Nah, itu dia, jangan sampai menunda waktu, apalagi kalau kita sudah membuat list ya, prioritas kita apa nih, jadi kita harus selesaikan pelan-pelan tapi pastilah gitu sih. Yang penting selesai kan. Kemudian yang ketiga yaitu disiplin terhadap waktu. Kita harus disiplin baik dalam diri kita juga kepada orang lain. Ya, bangunlah lebih pagi, lebih awal supaya apa yang kita sudah list itu kita persiapkan dengan baik. Misalnya kita ada meeting, kita mungkin harus persiapkan apa yang harus kita tampilkan, atau mungkin kita ada tugas yang harus kita presentasikan, kita harus cek lagi nih apa yang harus kita bawakan supaya hasilnya maksimal. Nah, makanya itu kita harus bangun lebih awal supaya semuanya lebih siap. Kemudian juga terhadap orang lain, ketika kita membuat janji dengan orang, pastikan kita harus tepat waktu ya Kak. Jangan membuat orang lain kecewa, karena waktu mereka adalah uang dan waktu kita juga adalah uang. Tapi betul ya. Jadi ketika mungkin kita telat karena mungkin ada kendala yang tidak bisa kita lewati, kita bisa memberi informasi, maaf ya saya akan telat sekitar 10-15 menit seperti itu. Yang penting ada komunikasi. Betul sekali, harus komunikasi ya, harus baik seperti itu. Sebelumnya Kak Cindy tuh ngerantau di Jakarta sekitar berapa lama? Saya ngerantau mulai 2017. Saya lulus sekolah SMA di sini di Sorong. Kemudian ya impian saya pengen jadi kerja di Kementerian Luar Negeri nih. Kayaknya saya langsung masuk hubungan internasional. Oh, langsung jadi kuliahnya langsung kerja itu? Enggak, jadi saya kuliah selama 4 tahun di hubungan internasional, kemudian lulus. Pada saat itu keinginan saya mengambil hubungan internasional, kayak saya ingin menjadi diplomat. Saya pengen nih kerja di berbagai negara, jadi perwakilan negara Indonesia ada di luar gitu kan. Namun sayangnya memang tujuan kita berbeda, maksudnya harapan yang kita inginkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, karena memang banyak hal-hal yang ternyata kita hadapi lebih baik gitu, lebih banyak di depan kita. Rencana Tuhan. Betul sekali. Jadi setelah 2021 sepertinya saya lulus kuliah. Akhirnya saya bekerja. Sebenarnya dari kuliah saya juga sudah bekerja. Oh iya. Saya cukup aktif ya Bun. Cukup banyak ya kegiatannya ya. Iya, jadi ya itu mulai dari SMA saya sudah mulai untuk selalu aktif terus. Akhirnya sampai kuliah ya saya mulai banyak mengikuti organisasi baik dalam himpunan mahasiswa di kampus ataupun di luar. Kemudian juga di akhir tahun saya kuliah, saya bekerja. Waktu itu saya kerja untuk bidang marketing untuk event di Papua. Kalau mungkin pernah dengar PON Papua 2021. Oh iya, 2023. 2021 ya. Yang di Jayapura? Iya, Jayapura. Oh iya. Ada dari kita mahasiswa kita juga yang ikut ke sana. Wow, luar biasa. Cuman kan sangat besar ya. Iya, jadi ramai banget, meriah acaranya. Meriah banget ya Jayapura kemarin. Keren banget itu. Iya. Seperti itu. Jadi setelah itu
setelah setahun kontrak selesai, akhirnya saya mendapat kesempatan bekerja dengan NGO tadi yang saya sebutkan. Oh iya, Seperti keren. itu. Jadi udah dari masa-masa rantaunya udah disibuk-sibukin nih guys. Betul, supaya jangan kagok ya ketika kita Iya. sudah selesai bekerja, selesai kuliah, terus kita mau kerjanya apa, masa kita, nah itu salah satu skill yang harus kita miliki ketika kita sebelum masuk atau lulus. Jangan pernah lulus dulu baru kita cari kerja, tapi sebelum kita lulus, Lulus cari kerja iya cari dulu. kerja, cari tuh kan sekarang udah banyak ya, pilih pekerjaan di LinkedIn misalnya. Iya, bener. Dibangun kan Iya, personal personal brandingnya, brandingnya ditancapkan tuh di dibangun. Jangan LinkedIn. malu, kan Iya, biasanya orang update-update kan iya, biasanya di Instagram. Ini jangan malu kalau misalnya kalian punya skill, diupdate tuh di LinkedIn. iya, Jadi orang pas cari udah ada betul. Jadi kita kan di. semuanya apapun yang kalian kerjakan, tancapkan, taruh semua di situ supaya ketika kalian bekerja itu tidak susah. Kalian bisa memilih pekerjaan pada posisi apa sesuai dengan minat bakat kalian, usaha kalian apa, kerja apapun, mata kuliah kalian, seperti itu sih. Iya, itu buat semester akhir ya. Iya, semester Tuh, akhir. cari Jangan pekerjaan tuh malas dari ya. sekarang. Jadi Baca-baca. jangan tunggu lulus baru cari Betul. pekerjaan. Ada 2 orang yang tersinggung. Kena ya. Jadi buat nih yang kalian ya dipersiapkan dari sekarang gitu. Jadi jangan kagok. Iya, jangan kagok supaya nanti saya bingung nih, saya belum dapat pekerjaan padahal saya sudah lulus, misalnya saya sudah lulus 3 bulan, apalagi kan banyak tuh yang terima fresh graduate, tapi kok saya nggak diterima ya, apa ya, ternyata fresh graduate juga banyak nih kualifikasinya. Iya kan? Benar-benar. Itu harus minimal sudah begini, padahal yang diminta fresh graduate. Nah, itu yang harus kita persiapkan sedini mungkin supaya kita jangan kaget atau kagok. Oh yes, setelah kakak kuliah itu kakak masuk Putri Indonesia atau sebelum pas lagi masa-masa kuliahnya kakak jadi Putri Indonesia? Oke, jadi saya masuknya tuh setelah saya kerja. Baru tahun 2023 kan kemarin. Oh, yang tahun kemarin. Iya, betul. Oh, itu bagaimana tuh pas kakak masuk dari Putri Indonesia? Bagaimana pengalaman kakak selama kompetisi itu di sana begitu? Oke, iya, saya mewakili Papua Barat tahun 2023, baru tahun kemarin sangat fresh ya. Iya benar, tahun Jadi, kemarin. betul. Jadi ya saya bersyukur, puji Tuhan saya terpilih mewakili Papua Barat, Provinsi Papua Barat untuk mengikuti ajang kompetisi kecantikan itu Putri Indonesia. Perasaannya saya sangat bangga sekali karena dari sekian banyak perempuan Papua Barat khususnya, saya terpilih dan perempuan Maibrat ya kalau bisa dibilang. Tadi kakak sampaikan perempuan Maibrat pertama. Iya. Pasti baca di berita ya. Iya. Di berita perempuan Maibrat pertama yang jadi Putri Indonesia. Puji Tuhan. Nah, pengalamannya ya selama perjalanan ya saya sangat bersyukur karena banyak pelajaran berharga yang saya dapatkan selama menjadi Putri Indonesia, baik untuk memperkaya diri saya sendiri dan juga berkontribusi buat bangsa dan negara. Dan sejujurnya mengikuti ajang ini semakin banyak peluang terbuka buat saya, semakin banyak jalan menuju Roma katanya. Gitu ya. Jadi baik dari sisi pekerjaan, kemudian industri dan lain-lain, pendidikan itu semakin banyak hal-hal yang baik datang ya, positifnya. Betul. Jadi ini juga terbuka buat anak-anak Papua, terutama perempuan Papua yang sangat menyukai Putri Indonesia ya. Saya anjurkan kalian untuk segera kalian mengisi bahwa perempuan Papua kalian sangat berharga, kalian sangat unik untuk mengikuti Putri Indonesia. Jadi jangan sampai hak kesempatan kalian diambil oleh siapapun. Jadi mari ikutilah ajang itu. Betul. Terus selama kakak di sana pasti banyak teman-teman dari berbagai kota ya. Betul, dari berbagai provinsi. Nah itu dari beberapa provinsi tuh kak. Terakhir kan kita Indonesia masih 34 provinsi ya. Jadi kemarin tuh hampir seluruh peserta dari berbagai provinsi ikut semuanya. Dan memang Putri Indonesia selalu
komplit ya, putri Indonesia semua dari berbagai provinsi, dari Aceh, dari Sumatera sampai Papua. Dan senangnya kita banyak belajar, saya banyak belajar tentang budaya, tentang apa yang ada di daerah mereka, baik secara sosiologi mereka, kebudayaan mereka, pendidikan mereka, semua saya banyak bertukar pikiran dengan mereka. Iya, Ya, karena dengan perempuan-perempuan hebat, dan mereka semua sangat-sangat hebat ya. Iya betul ya, karena dari berbagai kota gitu ya. Betul. Jadi bertukar-tukar Iya, pengalaman, betul sekali. cerita tentang kota masing-masing Iya, kan. betul sekali. Terus selama di sana pasti banyak suka dan duka ya, apalagi pas udah pengumuman-pengumuman gitu. Iya gak sih Kak? Betul sekali. Tapi saya bawa enjoy aja ya, Bawa senang enjoy. ya. Emang itu ajang kompetisi ya. Kita harus berlomba siapa nih yang jadi juara, siapa nih yang akan dapat juara ABCD dan lain sebagainya. Tapi selama kita di dalam itu benar-benar kita seperti bersama keluarga sendiri, karena ya ibaratnya kita punya keluarga loh dari provinsi yang berbeda. Betul. Kita punya keluarga loh dari provinsi Sumatera Utara gitu. Jadi benar-benar kita sangat-sangat merangkul. Memang kita sangat enjoy dengan kompetisi yang ada, tapi kita tetap terus berkompetisi ya secara sehat, seperti itu. Yang menjadi tokoh inspiratif sendiri bagi Kakak itu siapa, perempuan Indonesia? Perempuan Indonesia ya. Atau yang jadi inspirasi Kakak itu siapa gitu? Role modelnya Kakak itu siapa? Oke, bicara tentang perempuan Papua, saya jujurnya sangat suka dengan salah satu perempuan Papua ini. Namanya Ibu Vince Suweibu. Halo Ibu. Halo Ibu. Kalau Ibu nonton, ini role modelnya Kakak Cindy ya. Iya. Jadi saat saya kuliah, saya senang sekali dengan beliau karena beliau adalah seorang perempuan Papua, tokoh perempuan Papua yang dipercayakan menjadi duta besar Selandia Baru. Ya, dia menjadi duta besar yang Indonesia untuk Selandia Baru. Wow. Nah, itulah mengapa saya waktu kuliah sangat benar-benar mencintai jurusan saya hubungan internasional, karena saya melihat sosok beliau. Apakah saya bisa menjadi sosok beliau itu? Jadi pada saat itu ya. Sehingga saya terus berpacu, beliau adalah perempuan Papua yang dilantik oleh presiden langsung menjadi duta besar di Selandia Baru. Semoga apa yang Kakak impikan juga terrealisasikan. Meski jalannya nggak jauh. Ya siapa tahu kan next tahun kan ini. Ada yang tahu ya, iya, siapa tahu kita kerja di tempat lain terus ada kebetulan kedebuk mangga. Tiba-tiba di Amerika atau di mana gitu. Iya kan? Nah, tadi kita sudah bicara tentang bagaimana cara kita mengejar mimpi, terus dari pengalaman Kakak melakukan to-do list, apa yang harus kita persiapkan. Nah, dari semua itu kita kan butuh personal branding lah. Betul. Personal branding itu menggunakan teknologi, pasti sosial media. Nah, bagi Kakak peranan penting seberapa penting sih teknologi dan media sosial untuk membangun skill kita, juga personal branding kita gitu? Iya, terutama kita sudah hidup di zaman digital ya, semua apa serba digital, dompet aja digital loh. Betul gitu. Ya, kita nggak perlu lagi pakai dompet, bawa uang cash, sudah scan QRIS udah. Iya, tapi jujur itu sangat membuat boros. Nah, itulah keadaannya, semakin maju kita tidak bisa terpaku misalnya skill yang kita miliki di 10 tahun yang lalu tentunya berbeda dengan skill yang saat ini. Iya. Jadi makanya memang di zaman yang semakin berkembang kita juga harus terus mengupdate diri. Nah, bagaimana pentingnya media sosial, teknologi pada perempuan? Memang sangat penting sekali. Perempuan harus melek terhadap teknologi karena itu akan sangat membantu, terutama di bidang pendidikan, kemudian membantu perempuan juga untuk mengakses kesehatan, kemudian mengakses pekerjaan ya, karena dengan teknologi kita bisa menjual misalnya di bidang kewirausahaan, menjual produk-produk untuk sampai pada bisnis yang lebih besar, kemudian juga lebih terhubung dengan orang-orang yang ada di mana tempat, dengan masyarakat ataupun dalam keluarga.
Oleh sebab itu kenapa teknologi media sosial itu sangat penting sekali buat perempuan. Tetapi saya pernah baca suatu riset dari International Technology Union bahwa peran perempuan, partisipasi perempuan untuk teknologi, apalagi teknologi itu sangat minim ya. Oh iya. Hanya 20% saja partisipasi perempuan dalam bidang teknologi, misalnya seperti engineering, kemudian coding, dan bidang-bidang IT lainnya ya. Oleh sebab itu kenapa perempuan harus nih banyak tergabung nih dalam bidang-bidang teknologi, Iya, betul. supaya ya proporsi semakin seimbang, supaya perempuan juga lebih sejahtera seperti itu. Dan untuk soal branding ya, berkaitan dengan branding itu sangat penting sekali ketika perempuan sudah berani menunjukkan kekuatan dan kemampuan dirinya, bahwa dia punya keahlian di bidang public speaking kah, atau di bidang lain-lain ya, maka branding ini sangat perlu. Perempuan sangat perlu, apalagi perempuan kan suka ya banyak bermain gadget atau sosial media ya, suka melek juga nih. Ternyata ibu-ibu nih banyak yang main TikTok nih, banyak yang main Facebook nih. Gunakanlah akun-akun kalian untuk membranding diri kalian, supaya tidak hanya dikenal ya cuman hanya hiburan saja, tetapi bisa memberikan edukasi seperti itu ya. Tidak hanya ya cuma main TikTok untuk joget-joget misalnya, betul ya, tetapi bisa mengedukasi. Misalnya sedang pergi makan ke kulineran, bisa memberikan edukasi buat orang lain, seperti itu. Jadi mereka juga mau pergi lagi ke sana gitu, mencoba hal baru, kan mencoba sekarang baru. Betul, kan sekarang bisa dijadikan duit kan. Iya betul ya, bukan hanya lagi update tentang diri, tapi menghasilkan duit juga gitu. Gitu ya, betul. Terus apa motivasi terbesar kakak nih untuk mengupgrade diri gitu? Dari yang semakin baik lagi gitu, apa motivasi terbesar kakak? Apa motivasinya? Pertama yaitu zaman terus berkembang. Yang tadi saya sampaikan bahwa skill 10 tahun yang lalu akan berbeda dengan saat ini. Jadi jangan pernah putus untuk belajar, mencari ilmu lebih tinggi. Ya banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bisa ikut, seperti pelatihan public speaking. Nah, soft skill yang harus kita tanamkan saat ini banyak dilihat dari public speaking, manajemen, terus critical thinking. Banyak pelatihan-pelatihan yang bisa kita ikut untuk mengasah atau meningkatkan skill kita. Kemudian motivasinya karena kedua yaitu supaya kita tidak stuck di situ aja. Kadang kita merasa bahwa diri kita ini kurang kan, bahwa apa yang kita punya ini ternyata tidak bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, perlu sekali, makanya kalau kita punya skill, kita sangat membantu orang lain. Kita bisa mempercaya diri sendiri supaya bahwa diri kita ini kaya akan wawasan. Kemudian yang ketiga yaitu supaya kita percaya diri ya. Ketika kita punya wawasan yang luas, kita punya kemampuan yang lebih luas, pasti kita akan berani show off kepada semua orang. Jadi kita tidak malu-malu, kita tidak ragu-ragu, seperti itu. Jadi buat pemuda-pemuda Papua nih, terkhusus untuk perempuan, jadi motivasi kalian jangan jangan dipendam gitu. Betul. Terus di-upgrade lagi gitu, supaya banyak perempuan-perempuan Papua yang kelihatan nih di media sosial, di muka bumi. Betul. Jangan di bawah bumi, nanti tidak kelihatan. Nanti nggak kelihatan, jadi harus di muka bumi gitu. Betul sekali Kak. Gitu. Nah, untuk pesan-pesan kakak tadi kan, pesan-pesan kakak untuk mungkin para penonton yang nonton podcast ini, terkhusus untuk perempuan dan semuanya pokoknya umum. Jadi bukan hanya perempuan Papua aja, tapi semua perempuan di Indonesia. Oke, sebagai pesan penutup untuk kaum perempuan Indonesia, terkhususnya untuk perempuan Papua, kalian sangat berharga, kalian sangat unik. Maka dari itu kalian harus berani keluar dari zona nyaman kalian, kembangkan semua kemampuan kalian. Jangan pernah takut dan ragu, sebab kemampuan kalian akan membuka banyak harapan, membuka banyak mimpi-mimpi kalian. Karena hanya kalianlah yang mampu menjadikan mimpi kalian itu nyata.
Seperti itu ya teman-teman. Jadi semangat terus untuk mengembangkan diri karena kalian unik. Betul sekali. Jadi Iya, karena ya kalau mau dibilang siapa lagi kalau bukan kita. Perempuan-perempuan tuh sangat unik, kulitnya eksotis, rambutnya keriting. betul. Ketika kita bersama dengan saya ya, jujur ketika saya bersama dengan finalis yang lain, ada yang sama kayak saya, enggak, semuanya rambutnya lurus, kulitnya putih. Saya sendiri yang kulitnya hitam, mata menyala, rambut keriting. Gitu ya. Berbeda tapi Betul, unik ya. betul sekali. Itu justru perbedaan itulah yang menciptakan suatu keunikan yang tersendiri gitu. Dia tidak sama dengan orang lain, kita berbeda sendiri gitu. Dan jangan malu dengan keunikan kalian. Meskipun kalian punya kulit yang berbeda daripada yang lain, jadikan itu suatu kekuatan buat kalian. Justru itu kecantikannya ya. Itu kekuatan kita karena kita berbeda. Ketika kita berdiri dengan sekian banyak perempuan, pertama orang akan melihat apa perbedaannya dulu kan. Oh, ternyata kamu berbeda karena mata kita ini sangat visual sekali ya. Betul. Jadi melihat perbedaan itu paling cepat. Jadi jadikan tonjolkan perbedaan itu semakin membuat dirimu lebih spesial di mata orang lain. Jujur saya lihat teman-teman saya yang keritingnya bagus kayak insos tuh pengen juga. Bakit juga cantik-cantik. Saya ini bakit loh. Saya bakit juga. Kalau saya bukan tergolong bakit, bukit. Iya guys, jadi begitulah podcast kita hari ini. Sangat senang sekali bisa berbincang dan ngobrol asik dan berintelektual bersama Kakak Cindy Agatha Bosawer. Oh iya Kakak Cindy, tidak lupa satu kata untuk Unamin. Wait, apa ya? Saya pikir dulu. Biasanya apa sih? Bebas Kak. Satu kata untuk Unamin. Oke, satu kata untuk Unamin. Satu kata atau kalimat nih? Satu kata aja. Unamin hebat. Oke, jadi satu katanya adalah hebat. Terus semakin hebat, semakin lebih maju lagi Unamin ya. Artinya semakin berinovasi dalam bidang pendidikan tentunya. Ya, amin. Semoga terrealisasikan. Oke, teman-teman, semoga apa yang telah kita obrolin hari ini dapat memberikan manfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk diikutin, terus dilakukan seperti apa yang sudah Kakak Cindy sampaikan. Jadi teman-teman juga termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Ini bukan cuma hanya untuk perempuan ya, bukan juga untuk perempuan Papua, tapi untuk seluruh perempuan yang ada di Indonesia begitu. Cukup sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe YouTube channelnya Unamin TV, dan juga jangan lupa untuk follow sosial media lainnya yang dimiliki Unamin, yaitu ada Instagram, ada Threads, terus ada TikToknya Unamin juga. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga ya Kak Cindy atas waktunya. Ya, terima kasih teman-teman. Dadah.